Kadiop seru kali ini menampilnya Pak Eko Hadi Purwa, an arsitek and IT man. Kita bahas apa kali ini, Pak? Ya, digital literasi aja. Oke, selamat menonton. Di bandara. Udah kelamaan Pak. Ini udah mulai syutingnya. Oke. Aduh, ngomongin LinkedIn tadi ya. Tadi di Selasa itu kita Iya, bahas benar. LinkedIn ya. Ini belajar Pak, belajar atau pembelajaran lah, pembelajaran. Memulai belajar atau sambil belajar. Kan kalau versi saya itu ada 4 ya. Tadinya. Kompetisi belajar. Ternyata di Pak Eko ketambahan Iya. 3 atau 5 ya. Nah, Nah, ketambahan 4 lagi. Kan writing, reading, speaking itu terakhir sebenarnya. Hearing sama speaking kan. Iya. Terakhir itu memang harus diucapkan kalau mau belajar itu. Iya, menutur. Menutur kan, jadi biar dia terbiasa conversation segala Iya. macam tuh ya. Motorik. Motorik kan. Terus dia juga kalau nggak di sama writing nulis itu kan dia Tangan. nggak akan terkonsep tuh. Iya. Nggak akan ngalur tuh kan kan ngalur. Kalau orang nulis itu kan ngalur kan, tahu dia. Iya, sama secara organ tubuh kalau kanan kiri dipakai dia menggabungkan otak kiri sama otak kanan. Otak kanan ya, seni sama Iya. seni apa? Seni sama apa? Iya, non fisik, non teknis. Emosi dengan logika. Iya, seni sama Ya, emosi itu. bukan yang apa? Yang pasti itu apa? Ilmu pasti. Oh. Ya, Mereka eksak. IPA, eksak ya Eksak. seni sama eksak gitu loh kan Mbak. Jadi seimbang gitu ya, nggak berat Seimbang. sebelah. Tapi kalau tergantung dia memakainya, ada yang berat sebelah seni aja. Nah, sehingga dia makanya harus- di berbagai tulisan handwriting itu Mm-mm. kita harus paksa tangan kiri kita kerja atau tangan kanannya, biar tangan kiri harus tangan kanan. masuk multitasking nggak itu? Bukan multitasking, itu kan mengaktifkan otak. Tangan kanan mengaktifkan otak kiri. Jadi yang jalan di otak tengah. Nah, otak tengah ini yang sebetulnya genuine-nya orang di otak tengah. Genuine ya. Genuine. Kan mediatasnya ini nggak kerja. Nah, dengan adanya terus kalau kita menjawab pertanyaan sendiri tadi dengan memenuhi 4 itu, membaca, menulis, menghitung, Ya bukan, mendengarkan mendengar, Sama menutur, menutur. nah, terus sama observasi, visualisasi, ya, terus sama empati kepada yang beruntung itu brainstorming segala macam. Itu kan dalam pendidikan ada namanya memori pendek sama memori panjang. panjang long term ya. Long term. Itu kan long term. Itu yang mengasah ya. Maksudnya Mengasah. memanggil atau mengasah kan? Nah, terus begitu dia menulisnya menjadi seperti ini, ya, diulang-ulang ini, terus keluar, itu kejadiannya pas bikin paragraf berikutnya, Sujari Miliante saya nggak dipanggil, Bu, masuk ke dalam. Benar. Sampai kita tapi heran sendiri, loh kok ini ada kata ini bisa gue selipin sendiri, itu didorong dari Benar. kecil otak. Itu yang tidak ada. Dan apa? Daya ingat lebih kuat ketika itu dituliskan. Jawabannya bukan begitu. Betul. Kenapa coba? Nggak tahu. Kerja otaknya itu memori 1, memori 2. Begitu kita nulis, ini kan ada zat yang menyatukan, terbentuk dengan sendirinya. Terus kalau kita kesal, dia kesal ini kan ada hormon lagi yang mengikat ini atau senang. Nah, itulah yang membuat ikatan dia lama. Memicu kan tadi zat yang keluar hormonnya. Ya, memicu itu. Nah, begitu terbentuk kan Emosi. kesimpan. Iya. Lama itu. Benar, berarti orang yang sering emosi itu sering kepancing. Karena nggak pernah nulis. Jadi kalau nulis itu kan satu gini. Begitu kita nulis bisa berhasil karena apa? Si dia sudah mengatai kesabaran. Nggak mungkin. Karena kalau kita nulis nggak lancar, kesel kan? Itu tarik nafas dulu, tenangin dulu, baru nulis lagi. Begitu dapat kenikmatan menulis, itu dia turun tuh depresinya. Ini Sama gue nggak? Sama nggak dengan mengetik? Beda ya? Nanti kalau udah gini emosi tetap aja. Terus nanti hormonnya kan ini aja, nggak ada pengalaman lain. Kalau di bolpennya meleset, stimulus kan, ada kejadian. Jadi daya ingat itu tidak simultan kalau ngingetin. Jadi saya kehilangan kunci ini, taruh di mana? Kadang-kadang ingat bola basket, oh iya kuncinya di situ. Karena apa? Stimulus dari sel ini ternyata dia stimulus merangsang yang ada daya ingat kuncinya itu. Padahal tidak ada hubungan kata beda artinya. Itu kerja otak. Nah, itu diperkaya kalau sering menulis ini.
Ingat apa nulis, wah itu udah. Nah, itu kan oke, sekarang kita mencoba bertransformasi ke digital. Sebenarnya ini ya apa? Open bridging aja, penjembatan aja ya. Itu orang bergaya lama misalnya kan, menulis apa segala macam. Sekarang ke digital literasinya, Pak. Ya, jadi Berpindah gitu. betul. Jadi betul, ini kan peradaban. Peradaban, betul. Nah, kalau peradaban itu kan salah satunya adalah ada tujuh peradaban unsur universal. Ya. Dari ritual, bahasa, semua sampai pada alat pakai cari makan. Nah, sekarang ada alat cari makan, tetap di situ ada konsepnya asisten kan. Nah, sekarang kalau dengan IT, apalagi IT ini kan sekarang sejajar antara virtual dengan aktual. Nah, wilayah virtual tuh biar gimana juga tidak akan bisa disentuh oleh wilayah aktual. Nah, orang yang peradaban aktual nggak mungkin ke virtual, kecuali dia memaksakan diri. Nah, memaksakan diri kan ada presentasinya. Nah, yang belum 100% maka ada co-working. Nah, ini transisi peradaban. Termasuk toolnya. Seperti misalnya gini, kalau di CIA dulu ya, waktu nonton film itu, waktu dia buka PC, tab nama siapa, begitu keluar, Ketahuan semua tuh dia lagi di mana. ntar dulu sebentar, nggak ada menu lain. Dia keluar nama dia, isi tanggal sekian sama password kan. Begitu keluar, status kerja dia yang terakhir keluar, tugasnya. Tanpa dia milih fitur yang lain. Sekarang kita daftar di kesehatan, klik ini, itu belum selesai berarti aplikasi. Ini kita bicara virtual secara sejajar ya, bukan virtual yang masih bentukan aplikasi. Itu belum, makanya kalau kita daftar di rumah sakit segala, kadang-kadang ada absen segala macam, itu ada orang jaga kan, karena belum selesai. Harusnya begitu kita masuk rumah sakit, tab ini apa, kedetek, tab keluar di sana, nih Pak udah di print. Sudah mulai itu katanya puskesmas kita. Ya, alatnya kan udah ada, karena nggak kerja aja pengurus rumah sakit. Lu serius? Orang CCTV aja bentuknya udah kecil begini. Iya udah, dokter nulis resep udah sampai ke apotekernya dan apoteknya gitu, udah nggak usah manggil lagi, udah kita tinggal ngantri gitu kan. Itu. Nah, maksudnya yang jadi melenceng sedikit nih. Orang tuh sudah One ID itu ya, One ID terus penyakitnya tahu apa aja gitu kan, kerekam gitu ya medisnya, terus begitu nyampe rumah sakit itu nggak perlu ngantri, terus real time Pak, maksudnya disampaikan ke ini kita pegawai kita pribadi gitu kan, ini nggak datang wasting time, ngantri omong siang belum tentu juga yang di depan kita 10 menit 30 menit gitu kan diperiksanya gitu kan. Nah, harusnya dari situ pikiran. Ya sekarang kejadiannya dokter nih kan, putuskan ke dokter lain. Ya kemarin kan, kok darah tinggi nggak? Dia kemarin saya operasi mata Pak. Kan kalau operasi mata udah umur kan di ini dulu klinik. Itu 7 minggu yang lalu. Sekarang saya kan keropos tulang. Itu berarti saya darah tinggi nggak Pak? Bahasa ke dokternya kata, oh ya udah selesai. Loh, kenapa nggak konek kan? Nah itu, jadi sering tuh. Jadi apa namanya? Jadi bahasa kan ada billboardnya tuh. Kalau misalnya di speedometer mobil kan itu sebetulnya produk ITC terakhir di situ. Jadi kita masuk ke update otomatis gitu. Nah itu sekarang kerja di profesi apapun juga real time dengan apa yang aktual dengan ini, itu harusnya sudah begitu. Jadi di sini misalnya tentang air, tuh di sini ada boardnya, ada speedometernya, ada ketahuan. Karena sensornya kan sudah real time. Nah, ini dulu dipenuhi dulu, baru kita bicara. Ya oke, kita balik ke digital literasi ya. Kan digital literasi itu model cara belajar kita ya. Dia yang tadi dari manual book, ya, manual literasi lah, nyari bahan ke perpustakaan segala macam ya Pak. Dari obrolan sekarang udah tersematkan semua di dalam dunia digital kan. Mau cari bahan apa aja ada di situ gitu loh. Referensi, rekomendasi model gitu kan. Sampai luar angkasa. Ruang angkasa itu ada semua di digital literasi itu gitu. Yang base-nya adalah digital library Pak ya. Semua orang ya Google itu kan digital library itu kan, Google itu kan searching bukan dia search engine ya. Search engine bukan. Digital library dari masing-masing yang punya kan? punya platform.
apa benar ya. Misalnya Amazon, Atau masing-masing universitas kan Cisco, mengeluarkan itu kan, library-nya kan. nah itu Ada kan yang buka, ada yang enggak kan. kalau kita kembali teori URL, URL-nya. URL kan tidak selalu www. Ada yang dia URL langsung ke server mana, Benar. ada kemana, kan gitu ya. Nah sekarang dengan chat GPT ini kan itu semua di-collect. Ada engine-nya yang tapi kan itu tergantung di belakang kan ada kerjasama. Ya sekarang kan di Amerika lagi dikomplain tuh chat GPT. Karena apa? Nggak izin, semua novel-novel dimasukin nggak izin. Pada marah itu pengarang. Benar sih. Hak cipta. Nah sekarang lagi Itu yang saya singgung kemarin, nggak ada sumber kan. bukan nggak ada sumber, artinya ChatGPT nggak ada sumber, dia bisa menyatu dari tulisan manapun, Pak. sebentar dulu. Peradaban baru jangan kotor yang lama. Bentar dulu. Ini masalah kritik atau protesnya si penulis, bener. Iya, tapi kan cara-cara proses hukumnya gini, kayak dulu kan. Touchscreen gue nanya, Touchscreen, touchscreen itu teknologi siapa? touchscreen, Touchscreen, nah. sentuh layar sentuh. Iya, itu teknologi siapa? Apple? Android atau Apple? Bukan. Apple. Ada orang khusus dipakai, nggak izin. Itu di pengadilan bukan pidana loh itu, perdata. 2 tahun lebih ya kan? Undang-undang dikumpulin. Supaya apa? Dia bayar ini berapa miliar? Itu kejadiannya. Jadi nggak ada pelanggaran hak cipta, proses mengakui hak cipta. Iya. Ya itu. Beda peradaban ngomongnya gitu. Jadi bukan itu aja. Nah sekarang orang untuk mengklaim kan buktinya apa? Maksud saya tadi itu, kalau dia mencantumkan sumber nggak jadi masalah, kan masih ke bawah si penulisnya itu, Pak. Iya, Itu cuman yang kan jadi saya kritikal kemarin itu. betul, cuman kan masalahnya kan ada yang nyolong buku masukin ke Google, nggak ngerti kan, ambil aja kan Dia kan banyak. menyadur dia ini. Iya. Mengutip semua dari tulisan-tulisan, entah PDF, entah JPEG, dia pecah sama dia jadiin tulisan-tulisan itu loh. Betul. Nah Ya, sekarang gitu. Tapi dia makanya nggak nyantumkan sumber. belum. Itu masalah. Tar dulu kan hak cipta itu kan ada. Belum memang sih ya. Nah, hak cipta gini. Kan ini apa? Tar dulu. Point. Unsur. Nah gini. Jadi misalnya ini ada 5 nih, merah, hijau, biru. Kita bisa 2 beda, padahal kita ngambil dari dia. Bisa tuh di pengadilannya lama buktiinnya. Yang 2 ini sebetulnya ngambil yang dulu ini, itu dibuktiin dulu. Hak cipta begitu. Jadi tetap perdatanya itu prosesnya begitu, tetap diakui nantinya, tapi pembuktiannya nongolin dulu. Oh, atau ini namanya apa? Pembuktian apa? Pembuktian kalau kita Copyright. Copyright. Berapa persen dia? Sekarang nih lambang sel sama banget gitu. betul, lambang sel lo keluar yang benernya itu sudutnya ada loh terangannya ada. Jadi masuk cita ada di sudut sekian, lengkungnya sekian, terus yang dinyatakan sama tuh kalau perubahannya sekian persen itu masuk ke hukum. Jadi begitu hakim ini kan periksa dulu semua lama. Jadi sebenarnya sih tidak ada penyolong hak cipta karena begitu cepat konektivitas tuh ada, data langsung link, di filter udah ada, orang jadi dulu, itu diurus belakangan. Dan itu sekarang udah begitu semua. Cuma lama-lama kalau udah kebentuk di web 4.0, semuanya sudah dataset sama, nah itulah akan meningkat bahwa cyber physical system. Nah cyber physical system, cyber nanti yang fisikal yang ngatur, kita ngikut. Kebalik, tapi itu kan jejak kita orang manusia mengatur mesin supaya ngebantu kita jadi asisten. Ini lagi proses sekarang. Nah kalau itu udah ada ya udah. Tinggal masalahnya orang sudah terbiasa nggak membaca laporan diri kayak kaca jelek yang akun jelek. Kaca itu itu fisiologinya. Ini gue nggak darah tinggi dia diprotes sendiri datanya coba gimana. Touchscreen versi Indonesia apa? Itu salah terjemahan. Iya. Makan sama ini Pak, layar sentuh. Aduh. Nah, tadi itu Pak sejauh mana sangat membantu nggak? Ya, sangat membantu sih, sudah langsung simpulkan sendiri ya digital literasi itu ya. Makanya tadi ya mencari lama di manual book, termasuk e-book juga kan ya, e-book juga. Tapi kan orang yang punya hak cipta malah keganggu dengan e-book. Sekarang salah satu itu ya, digital literasi itu kan e-book ya, elektronik book itu, buku yang di PDF kan. Iya macam-macam bentuknya, ada macam PDF, ada macam-macam. Di aplikasinya, mengurangi apa? space, Jual waktu segala cari, macam. macam-macam itu. Jadi kan unsur copyright itu kan nanti yang didatakan kemiripan, jadi berapa persen kemiripan. Nah itu kan Similarity ya?
Hah? Similarity. Similarity itu ya Kesamaan. Iya, tapi kesamaan jumlahnya nggak bisa. Jadi gini, miripnya itu kan perjanjian. Sekarang maksimal 20% Pak di Nah presisi. itu maksudnya. Tapi kan kalau lambang kita nggak tahu. Kan tiap itu beda-beda. Oh iya, kalau lambang kan presisi warna segala macam banyak ininya sudut tadi. Nah, iya, tapi kan ada orang meleceh dikit dianggap nggak palsuin kan hakim nanti yang mutusin. Iya benar. Wisdom. Pakai wisdom. Pak? Bukan, itu kan ada turunannya. Yang wisdom anggota DPR-nya. Yang bikin yang bikin undang-undangnya dia, kita tinggal duduk doang kan. Kecuali dia bikin hukum baru, nah lain lagi kan nggak ada. Tapi kan itu pertimbangannya Tapi udah. kan pertimbangan ketiga wisdom memang Pak. Ya wisdom Berlaku tetap tuh, di ya. hakim, Di cuman hakim, ya. cuman kan ada jam terbang, makanya di Amerika kan yang paling mahal kan hakim dibayar kan. Karena dia apa? Peradaban baru diciptakan sama dia. Undang-undangnya tidak ada pasal yang tidak memenuhi. Nah, adendumnya di dia, bukan anggota DPR yang bikin adendum. Ini sekarang kebalik, anggota DPR bikin adendum, tapi bukan orang hakim di mana? Nggak memenuhi syarat hierarki ke pasal-pasalnya. Kayak Undang Cipta Kerja kan banyak yang bolong sekarang. Karena yang bikin artis atau hakim bukan macam-macam lah gitu. Tapi bukan hakim. Kalau hakim ada jam terbang nih, ada pasal ini nggak cocok. Nah begitu dia bikin usulan putusan berikutnya kan melengkapi pasal. Ya. Oke Pak. Digital literasi. Kenapa harus melek kita? Digital literasi. Ya salah satunya kan kalau misalnya bisa dilihat di sini ini ada collaboration. Nah collaboration sekarang ini kan kalau di akademik ngomongnya webinar. Webinar ya. Ya webinar kan. Nah konferensi lah. Ya. Nah, Vicon. Nah, tapi begitu pakai gini sudah bisa syuting di lapangan, kan tukang gambar tinggal lihat, Pak itu sudutnya di sana mana? Udah langsung ke lapangan, direkam, set, udah nanti ada poinnya, GPS-nya keluar semua, itu juga collaboration. Itu juga sub bagian dari Digital sih, collaboration. Collaboration ya. Nah sekarang kalau kenapa? Itu kenapa harusnya itu ya? Bukan harusnya kan collaboration kan data juga Iya, dikolaborasi. maksudnya kenapa harus digital literasi itu salah satu itu. Iya, kemudahan itu yang kita kejar. Toolnya udah ada. Ini sekarang 3 tahun yang lalu handphone nggak bisa begini. 4 tahun yang lalu nggak bisa. Apa? 4 tahun yang lalu handphone dengan harga segini bisa gitu nggak bisa. Nggak bisa. Kan pesat itu. Saat sekarang udah ada JPG-nya itu kan. Terus kamera belum tentu iPhone lebih hebat dari yang lain. Karena spesifikasi udah beragam semua. Nggak mungkin tool yang satu mendahulukan kamera, yang lainnya ngikut mahal. Mahal. Kan tinggal spesialisnya apa? Itu ya, itu Supaya harga itu curang terjangkau. teknologi Pak. Itu curang Betul. teknologi. Sedikit demi sedikit dikeluarkan. Gitu. Terus apa nih digital literasi itu menambah apa atau memudahkan apa? Kalau yang lain? Tabayun. Ini tabayun. Ya. Kan pertama ya, fungsional. Ini ada 8 ya. Kalau Tabayun istilahnya. Ya, Kak. Bener. Kita harus tabayun nih. iya tabayun. Ini contohnya dia. Ini ada functional skill. Lo kayak gimana functional skill lo? Kan tabayun. Nggak bisa connect dong orang digital. Sekarang kalau beda, gatuk nggak di komputerisasinya? Nggak gatuk kan? Terus kemudian ada creativity. Sampai di mana kreativitas kamu? Asal ngomong doang nggak bisa. Tabayun kan? Sebenarnya seperti apa sih kreativitasnya? Kayak gitu. Terus critical thinking, lo nggak kritis, main coplok soro-soro gini. Terus evaluasinya susah. Ya tabayun juga kan? Terus kemudian misalnya cultural and social understanding. Lu kata ngerti Batak kayak apa? Lu ngomong sembarangan. Kan tabayun lagi nilai budaya. Terus kemudian collaboration yang tadi sudah kita bicarakan, the ability and find the select information. Mana yang ability? Kan ada reliability, ada availability, ada safety, terus kemudian ada pengamanannya bagaimana, security. Itu kan dependabilitas kan 4 itu harus masuk semua. Itu kan dasar tabayun. Terus kemudian effective communication. Nah kalau komunikasi tidak efektif, tabayunnya nggak lancar, berantem. Jadi digital tanpa sadar sudah dipaksa tabayun. Terus ngaku ini nggak beriman, siapa yang emang 2 kali pas adat beriman belum tentu enak aja. Ada yang ukur Allah, iya kan masa kita. Iya, kita tidak boleh menjudge. Iya, maha misteri kan Allah yang punya, masa kita yang bisa mengukur Allah apa? Nggak sesuai dengan ini, dah kan di tempat lain belum tentu. Allah yang tahu, mah tahu. Dalam iman seseorang
takwanya jangan. Jadi sekarang kalau dulu kan tiada Tuhan selain Allah, sekarang banyak Tuhan selain Allah. Gitu. Kan rumusan itu gimana? Boleh Tuhan selain Allah. Itu di luar kita itu. Tapi kan kalimat itu boleh diucap dong. Orang rumusnya tinggal diganti. Logikanya. Maksudnya penyembahan orang ya? Iya, Ya itu penyembahan orang sekarang. bukan, enggak, konotasinya gini. Kalau Tuhan kan menyatakan dirinya benar. Menuhankan orang banyak menuhankan Iya, gitu. membenarkan. Iya. Membenarkan diri sendiri tanpa lihat orang lain. Konotasi sederhananya gitu aja. Dia paling benar ya, udah. Yang paling benar kan cuma Tuhan, tapi seorang Tuhan karena Sampai dia menuhankan. meniru paling benarnya. Tapi menuhankan kehidupan kan itu juga yang selain Allah tadi itu. Iya, karena kehidupannya dia nggak benar, padahal versi Allah belum tentu. Ya kan, sebenarnya gitu. Ya, itu kan sebenarnya konsepnya la ilaha illallah kan memudahkan cara berpikir kan. Tapi orang kebanyakan la ilahnya nggak disebut gitu. Ini gue la ilah nggak sih nih? Gitu. Ya kayak konsep ini seperti di kita literasi itu kan sebetulnya kan kita kalau kita mau lihat konsep dari fakir. Fakir dulu nih, belum miskin ya? Atau Enggak, fakir kan bahasanya kan nggak ada, kurang. ya, fakir tuh Seperti ada. fakir ilmu ya. Iya, fakir digital kan. Fakir Gimana bisa literasi? Nggak digital. bisa, iya. Nah, digital literasi ini orang harus sudah mulai bermigrasi atau bertransformasi. Nah itu Belum. enggak, bukan. Jadi kalau peradaban kan nggak bisa begitu. Ya kan tuh, Ntar oke dulu. deh, tuntutan bukan, nah ayo tuntutan Ya, bukan. ya, bukan tuntutan gini. Nah. Kita mesti mulai dulu masalah kebudayaan. Kan unsur kebudayaan itu ada 7. Ya salah satu yang saya sampaikan tadi adalah Ini masuk ke peralatan. karakter pribadi ya. Iya, salah satunya. tidak ada hubungan sama peralatan. Nah, kalau peralatan itu kan spesialisasi orang menggunakan alat. Nah, menggunakan alat ini kebetulan ini yang sekarang informasi. Kalau dulu cangkul kan ke tanaman. Sekarang informasi. Nah, sekarang informasi karena banyaknya manusia kan butuh informasi. Betul. Ya, mencari, Cari. searching kan. Kalau dulu kan proses searching. Orang dikit, tanaman kelihatan selesai. Yang rusak juga nggak banyak kan udah. Nah, kan bisa informasi. Jadi tanpa sadar sebetulnya bukan sebetulnya ya, yang banyak terjadi orang tidak lepas dari informasi. Nah, dengan adanya digital dan alatnya juga dengan mudah kita nempel, nanti mungkin bentuknya jam yang udah ada hologram. Hologram ya. Nah, Ya. visual hologram itu ya. Ya. Istilahnya. Jadi orang nggak usah atau dianting-anting atau apa, pokoknya keluar pada posisi tertentu. Ini gimana nih? Keluar. Ruangan dimatiin, keluar, udah banyak sekarang kan. Nah, sekarang tanpa sadar sebetulnya itu kan informasi ya, melekat dengan kehidupan. Nah, sekarang tinggal orang butuh apa tidak. Kalau di dalam peradaban begitu. Kalau nggak butuh ya kita nggak bisa paksa. Nah, kalau ternyata dia butuh dampaknya, nah berarti kita siapin asisten coach walkingnya. Jadi tidak bisa dipaksa, harus dia bisa menginisiasi sistem. Iya, tuntutan zaman yang balik lagi ke pribadi masing-masing, akhirnya mau nggak mau dianya Pak. Yang mau nggak mau kan gini. Iya, walaupun ada yang masih old school gitu loh. Iya, sekarang Tetap gini, masih ada yang old betul. school. Artinya gini, kita pegang. Kembali ke pilihan. Oke, Saya nggak nah bisa. pilihan Saya- benar, pilihan saya, tuh. Saya tetap fisik. Ya bisa. Sekarang udah zamannya paperless misalnya. Nggak Iya, bisa saya tetap fisik. Nah, iya. itu pribadi. Sekarang gini, Pak, kalau mau paperless, Bapak alatnya cocok mana? Itu yang kita berikan sekarang. Jadi, Oh, iya benar. Orang-orang yang telah mendahului itu, ia akan memberikan pemahaman. iya, atau alatnya juga lebih bagus, lebih Iya. praktis. Jadi jangan kasih yang masih jadul, marah dia. Ini kan kapan bisa makainya? Membaca klien ya. Kan nanti katanya nanti. Iya. Nah, nanti, oh Bapak, saya buat ini handphone. Gue siapin handphone nih. Saya maunya hologram. Padahal kan cara kerjanya sama. Iya benar. Menampilkan isi ya. Ya, iya, Apapun iya. itu menampilkan isinya. Nah itu nanti kita, jadi seperti di berbagai YouTube saya lihat tuh kan, orang ini apa screen kaca ini udah begitu dapat bunyi tuh di sini Iya. tik-tik keluar tuh acara sekolah segala. Di mobil juga keluar nanti. Ya, filmnya Marvel. Iya iya. Semua. Nggak, YouTube juga ada. Iya maksudnya teknologi dipakai. Nggak maksudnya gini. Artinya gini, itu kan peradaban tuh bentuk tool ya, bukan orang harus jadi satu dengan tool. Namanya kebudayaan kan begitu, unsur kebudayaan. Jadi nggak ada, kecuali sekarang berkembang kan AI sebagai Tuhan.
Menuankan Nggak curang, bukan ini bener. Karena apa? Udah ada di beberapa orang, temen gue juga ada itu. Karena dengan AI kan kejawab semua. itu yang saya bilang tadi, menuankan dunia. Dunia. Iya. Tapi karena apa? Karena apa? Kecewaan peradaban juga, banyak orang yang serakah. Terus dia nyari pengamannya lewat AI, itu nggak salah. Jadi spiritual orang kan tidak bisa menjustifikasi dia nggak kenal Tuhan, hanya bentuk Tuhan ya tidak dihadirkan menurut sekelilingnya, jadi dia dendam. Kan banyak apa? Ada yang kebentuk begitu, ada. Iya, artinya deliknya kan tidak 100% dia menolak yang maha kuasa. Hanya kehadirannya jadi kecewa, bohong nih lo, ngaku ini kok nggak ada. Nah dia nyari bentuk sendiri untuk kenyamanan sendiri kan. Jadi nggak ada orang yang ateis tuh nggak ada. Hati kecilnya tetap ngakuin, cuman dia karena kesombongan orang yang sok tidak ateis, dijustifikasi ateis. Hati nurani selalu ngakuin tuh guru kemarin nggak mungkin. Cuman ngomongnya karena salah dia nggak ateis. Ya buktinya dia bangun tidur mau bangun tidur, makan mau makan, kan dia udah takut dengan hukum alam. Iman itu udah. Tapi mentang-mentang ada atribut ini itu dianggapnya. Ini kalau bicara benar, hukum alam dia tidak menolak itu gitu ya. Iya, kan tanpa sadar dia udah takluk. Oh bener emang begitu. Ya itu salah satu ketundukan itu. Iman itu, iman. Hanya dia nggak sadar. Nggak sadar ya. Betul. Tapi dia lakukan. Kan harkatnya dia nggak beriman. Terus kita menjadikan tidak beriman, emang Tuhan gue. Nah, gila. Itu yang saya juga tidak selalu setuju. Ya jadi hukum Allah dijustifikasi oleh manusia. Aneh itu makanya la ilaha illallah itu kan. Jadi kodifikasi ya. Kalau bahasa kodifikasi kan kalau kita kembali ke literasi digital kan kodifikasi digital. Balik kan literasi kodifikasi. Gunanya kodifikasi itu dalam peradaban kan mengatur keteraturan. Oh ya, terstruktur dia. Nah, terstruktur. Terstruktur Nah, semuanya dikodifikasi. begitu Khalifah Ali dibunuh sesama Muslim, kodifikasi penafsiran Islam itu berubah. Ali, bayangin masa kafir, dibilang kafir dibunuh, kan berubah itu kodifikasinya. Nah, sekarang berkembang orang karena sudah pesta pora merubah kodifikasi. Makanya banyak mualaf yang membuktikan bahwa dia langsung komunikasi ke Allah ketika detik itu juga. Banyak yang berhasil. Islam turunan tidak diajar ini kebanyakan karena apa? Ada tradisi ketutup. Kemerdekaannya nggak Islami secara Allah langsung. Yang menikmati malah mualaf semua. Kelaparan itu di sih jalan. kedekatan, Pak. Kalau saya sih kedekatan. Kita punya kunci kedekatan masing-masing. Mungkin teman-teman yang mualaf itu Bebas kan merasa mainnya bebas ya, karena nggak ada kunci Udah tradisi. Iya, masuk dari mana aja dia bisa. Kalau kita kan, udah ini belum, belum kan. Atribut yang dikeluarin. Nyaman orang kan beda-beda. Allah kan maha mengetahui. Nah ini yang kadang-kadang kemudahan berspiritual itu apapun bentuk agamanya terbungkus oleh literasi budaya. malah lari ke situ ya bahas ya. Literasi juga. Literasi. Sekarang literasi banyak. Kita jadi literasi gitu ya. Iya, literasi kesehatan. Kementerian keluar. Bukan obrolan kita jadi literasi digital bagi yang lain, bener. Iya, literasi kan dasarnya membaca sesuatu. Bener. Sekarang literasi kesehatan. Nanti orang sosial, literasi sosial. Gue juga bingung nih. Oh, berarti pemahaman Iya. kodifikasi Iya sih. kesehatan. Digital kan juga punya kodifikasi sendiri, literasi digital. Sampai kejadian ya. Wow, servernya gini. Nanya sama orang yang ahli security. Ya, kayak security apa? Kayak gitu-gitu ya, keamanan komputer segala macam. Matiin aja servernya, Selesai. Tapi kalau orang nggak tahu kan, pakai ini, pakai firewall. Boleh tahu, saya matiin aja udah. Putus semua. Nah, restart, baru kita olah. Nah, itu yang jaga itulah. Kadang-kadang nggak diatur. Yang sederhana jadi, di remote aja ya, remote udah telat. Dia udah pakai barrier sendiri Dari yang nyerang. Jadi tetap ada kesiagaan yang memang karena literasi digital paham, dia kembali ke yang manual itu. Tetap manual ya. Cuman disiap-siagaan nggak begitu kan gitu ya. Misalnya nih ada tingkat tertentu ancaman mati sendiri mesinnya, udah selesai. Nah sekarang yang mengupdate tingkat keamanan tiap minggu, tiap hari ada nggak? Dari board yang ada kan ketahuan nih skala-skala kita.
Waktu dirubah nih early warningnya nih, sekian persen langsung mati mesin. Itu kan manusia juga yang berubah. Walaupun tidak on off-nya nggak dia lakukan kan. Tapi sudah early warningnya sekarang aja diturunin naikin kan. Ada nggak kerja gitu di? Kan digital literasi juga mempercepat tadi itu Pak ya, salah satunya ya. Efisiensi kerja ya. Konektivitas. Ya, efisiensi kerja juga. Nah, Kan tadi termasuk ya. Iya, tercapai juga kerja. Ketimbang orang yang disuruh membuat satu tugas bangunan gedung lah atau kawasan perkotaan permukiman yang dia harus mencari literasi di manual book gitu misalnya kan. Kan akan menjadi lama itu ya. Nah, digital literasi kan menyediakan itu semua. Walaupun ya tadi itu teknologi itu mempermudah sekaligus suatu akan bisa mempersulit. Kalau mati ya server tadi salah satunya, padamnya listrik ya kan, ke delay-nya, keterlambatan segala macam, nah tidak lancaran internet segala macam. Nah, menurut Pak Eko nih masih dibutuhkan nggak ini keseimbangan antara digital literasi sama yang manual tadi itu Pak? Ya, konvensional itu. Kan ada akhirnya itu kan berujung kepada orang akan tetap berproduksi ya. Saya tetap akan memproduksi ini gitu. Tidak hanya di digital gitu. Ini juga tetap akan menjadi. Iya, jadi ada konsep mirroring kan. Ya, mirroring. Nah, atau digital tweet yang kemarin. Iya, jadi kalau ini mati ini masih ada Gitu. lembarannya. Keamanannya nanti kan jangka waktu yang keputus kan nanti di susulan berikutnya, tapi yang ke belakangnya nggak hilang. Nah, itu mirroringnya, tingkat mirroringnya mau tiap detik, tiap 2 detik, tiap 3 detik, itu kan tinggal disetel. Jadi begitu. Tapi gini, orang yang sudah mulai si penerimanya tadi termasuk kita pembaca segala macam ya sudah mulai beralih tuh meninggalkan itu maksudnya yang manual book segala macam. Iya. Ya akhirnya orang-orang yang memproduksi itu berkurang juga akhirnya. Ancaman juga kan? Digital juga berubah ke digital. Nah sekarang kan gini, dulu menulis pakai apa? Mesin tik. Mesin tik. Terus kalau monitor komputer yang dulu pakai keyboard kan. Sekarang pengaruh cukup pakai suara kok. Iya. Voice over sekarang. Nah langsung e-book. Jadi e-book. Nah kalau pengaruh terus udah itu, ada menunya lagi di menunya. Terus itu. oke. Terus kalau itu sudah link ke hak cipta, orang hak cipta langsung seleksi. Loh enggak kan interkoneksi kita ngomong. Iya maksudnya udah segitunya maksudnya. Ya harus begitu. Harus begitu gimana? Orang tool dia udah ada. Masa kembali ke malas lagi? Toolnya udah ada. Iya, tool sudah ada. Tinggal Coba kalau Glodok IC sekarang harganya berapa? 50.000 loh. 200.000, 300.000 bikin drone udah canggih. Glodok kelasnya. Nggak usah IT, MIT segala macam, nggak usah diglodokan semua. Komponen pembentuk ya. Iya, itu kan elektronik dasar IC. Udah barang mainan itu di sono. Kita akademik ngomongnya konsep begini-begini, padahal orang produk menjadi. Memotong banyak ya. Pakai habis nggak jalan melulu, pakai kagak ada. Aduh. Nah itu kan makanya iPhone segala kan seperti kemarin ya ada pengalaman ikut pemilu ke high scanner. Tulisan tangan bisa didiakan gitu ya. Iya. Nah itu kan mereknya macam-macam kan. Taiwan tidak kena WTO kan. Nah, Iya. itu ada satu rumah 4 tingkat ya, kita datang ke sana, saya mau beli ini deh, text scanner berapa? 100, ya udah merek kamu aja, bisa. Komponennya sekelas HP, ngomong apa? Udah bisa mengeluarkan itu sendiri ya. Iya, karena kan tergantung kita investasi mau sebesar apa. Merek tinggal tempel. Itu memotong banyak itu ya. Nah iya. Makanya kan teknologi itu kan cepat berubah, cepat bisa kita adaptasi, asal memang kita punya pemikiran kritis dan kreatif, nangani itu sebagai function yang kita punya. Literasi digital kan bukan digitalnya, literasinya dulu, kemampuan literasinya dulu yang kita olah. Mau literasi kesehatan, literasi ini kan kita juga kayak konsep fakir miskin itu kan dikenal di dalam satu agama. Orang lain kan hanya miskin kan, tapi ketidakberdayaan di bawah miskin kan yang mikir, yang punya istilah fikir miskin.
Tapi di sekitar masjid pemetaannya tidak ada rumah yang fakir miskin. Terus apa namanya, pengurus masjid namanya kan apa? Dewan Kemakmuran Masjid. Kalau nggak mikir fakir miskin, Dewan Kebejatan. Oke, kita akhiri ya. Jangan ikut itu dah.